Wijaya Motor. Ini lagi garap pasien Suzuki Address. Kita lihat Suzuki Address bro, 115 alias 113 cc. Oke, 113 cc dibikin 125 cc. Ini motornya punya bapak anak 2. Kalian bisa cek sendiri kondisi sebelumnya di video sebelumnya. Oke, ini ada sehernya, kita bikin 125 cc. Lalu apa saja bahan-bahannya? Kita mulai dari CVT. Ini CVT originalnya, kecil ya, kecil banget ini. Kalau menurut saya stasionya kurang lebar, diganti dengan yang ini. Ini memiliki diameter lebih besar. Ini saya sudah tes, makanya ada bekas, sebelumnya bening. Keduanya sudah dibubut di derajat, nggak perlu dicoak karena ini motornya harian. Sektor itu cukup untuk roller dan sebagainya. Roller itu gimana settingan ya. Nah ini sehernya, kita sehernya pakai Vario 125, Vario 125. Lalu lubang crankcase-nya kita perbesar ya, agar bisa menanamkan boring baru. Ini boringnya dibikin luarnya itu 60 ini ketebalannya ya, ketebalannya boringnya 60. Di sini tuh selalu ngambil jarak aman, gak main quarter tipis kaleng-kaleng gitu. Lebih baik buang uang agak banyak ya, biar motornya aman, karena ketebalan boring ini menentukan getaran mesin, vibrasi ya dari hasil ledakan pembakaran, serta penyetabil juga, pendingin juga. Semakin tebal boringnya, panas rambatan itu semakin lama, jadi nggak cepat overhead lah bagian bawah crankcase-nya itu ya. Ini kita gunakan Vario 125 saja, udah cukup PNP. Mungkin nanti selera itu setting ada di head ini ya, bisa dipapas, dikurangi kompresinya, karena saya juga ini belum sampai naik ke atas ya.
Nanti kalau udah naik ke atas terpasang bloknya, kita akan setting domnya ini ke tempat bubut, baik dipapas atau tidak, nanti kita lihat. Selanjutnya ada di sektor yang paling penting juga di 4 tak, karena motor 4 tak ketergantungan dengan buka tutup klep. Maka untuk motor-motor yang kencang, yang paling vital ada di sini, di noken as. Untuk Suzuki address ya, noken asnya kalian bisa garap, karena percuma saja kalau power up noken asnya tidak disesuaikan dengan spek yang ada, rawan dengan jebol. Speknya kita sudah rubah, dekompresi kita akan lepas karena ini starternya masih starter kasar seperti Beat ya, seperti Beat. Gigi starter pinionnya juga sama dengan Beat, jadi kalian nggak pusing untuk ininya. Ini spek nokenasnya kita udah las Gen 3 ini, kekerasannya sudah di atas standar, jadi nokenas nggak cepat habis. Untuk sektor klep, benar kata saya, karena ini hampir mirip Beat ya. Nah, klepnya ini kita nggak ganti ya, tapi kita modifikasi, karena ukuran klep segini ini masih cukup untuk spek 125 atau 130. Klepnya ini kita haluskan bagian belakang, depan, kayak klep SPS Thailand ya. Nah, kayak klep Thailand. Klepnya in-X-nya kita bikin seperti itu agar selain ringan, untuk menurunkan kompresi juga. Klepnya dibikin seperti itu. Jadi ini tuh kecil tapi ada fungsi, banyak mekanik yang melewatkannya, sayang sekali. Headnya sudah diporting tipe dimple bola golf, manual saja, dipadukan dengan sudut X yang oval. Kita tarik garisnya ke bawah ya untuk sudut oval. Tipe motor ini tergantung juga mekaniknya, karena ini spek harian, kita geser ke bawah aja. Derajat dan sudutnya sudah ada. Kita lanjut lagi nih spek ininya ya, dibikin halus semengkilat mungkin. Portingan dimple bola golf nggak usah dikasih lihat itu. Ini squeeze-nya kita perbesar disesuaikan dengan ukuran seher. Oke, sesuaikan dengan ukuran seher. Lalu ada apa lagi di sini? Ada bagian ini sudah dibahas. Ini nih, mangkoknya sudah bolong-bolong ya, bre, untuk memperingan saja, membuang debu. Lalu ini kampasnya sudah pakai karbon, pantekan. Fan beltnya waktu pertama kali datang ke sini terjadi kesalahan, nggak tahu ini dari mekanik mana. Oke, jadi panjang fan beltnya itu terlalu pendek, sehingga si pada saat duduk pertamanya fan belt ini dia berada di posisi dalam, tidak start dari ambang luar gitu ya. Nah itu buruk sekali buat performa Matic. Jadi kayaknya ini pakai Beat ini terlalu pendek, nanti kita akan buang aja itu. Pakai yang ini dipakainya Spin Skydrive, pakai ini tipsnya ya, karena belum banyak yang main di address korekan untuk performa harian, karena tampilan addressnya sendiri dia kayak motor tua gitu, kayak motor buat orang tua. Jadi ini sangat menipu ketika mesinnya dibikin kencang. Berikutnya kita akan lihat spek yang dari krek as. Krek as ini tidak di apa ya, bisa lihatlah nanti perbandingannya antara yang krek as yang sekarang dengan krek as sebelumnya. Pik, tolong pegang Iki aku bahas dulu krek as untuk spek ini tuh gimana. Oke, ini jarum coklat. Jadi ini kita krek asnya sudah dibalan, lalu penggantian stang sehernya, stang seher dengan yang baru. Oke, ini laharnya yang berbeda. Laharnya ini tidak menggunakan lahar originalnya, kita menggunakan SKF ya, SKF. Ini menggunakan kode 6007 TN9. Dalamnya itu Teflon bro, bukan dikunci dengan pelat seperti biasanya. Ini laharnya udah C4. Lahar C4 memungkinkan untuk putaran tinggi, serta makanya saya kasih dia lahar tipe Teflon supaya nggak berisik tuh, serta awet.
Ini putarannya ringan tuh, ringan. Sama saya ini cuman nggak pakai tenaga juga, ini udah muter. Sama seperti ini SKF, keduanya ini asli Swedia. Ringan sekali putarannya, karena kita akan bermain dengan peningkatan tenaga yang lumayan besar. Kompresi yang besar membutuhkan lontaran yang ringan. Lontaran yang ringan membuat gergas ini awet. Pennya juga sama, standar. Kita ganti standar. Ini sudah cukup mengkilat ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ada di video sebelumnya, sebelum ini dibikin. Cek aja sendiri, jangan males nonton kuota pelit. Oke, sektor untuk injektornya setelah perakitan kita akan bahas. Injektornya sendiri kita akan mencoba dengan 8 hole miliknya CB 150R K15. Nah, sebelumnya ada di blog juga di internet yang menggunakan Vario 125. Apabila nanti ketidakcocokan pada saat injektor dipasang, kita akan rubah ke Vario 125. Yang jadi masalah, dia ini 6 hole injektornya. Pada saat saya lihat ini 6 hole spek standarnya, lalu makanya saya ganti ke 8 hole supaya lebih lega, mengimbangi dengan ini 125. Dia bikinnya jadi awal mulanya motornya 113 cc dengan 6 hole bawaan pabriknya itu, makanya saya naikin coba ke 8 hole. Oke, ECU kita tidak rubah, mungkin versi PT kita akan ganti juga, versi PT menggunakan Honda PCX Thailand. Lalu per 3 nya ini tetap standar ya, tidak saya rubah karena untuk harian nggak perlu keras-keras kayak mau drag aja itu kerjaannya. Oke, sekian, nanti kita simak video pemasangannya. Tonton terus aja ya, saksikan sampai hasil akhir. Thank you bro. Oke, kembali di Bobi Jaya Motor. Motornya Suzuki Address beres di bore up. Kemarin tambahannya kampas Kawahara. Jadi ya, sebelumnya tonton dulu video sebelumnya ya, jangan pura-pura miskin kuota. Jadi ini Kawahara, tapi ini punyanya Mio sih, belinya adanya. Harusnya pakai yang beat, tidak ada beatnya, tapi jadinya pakai yang ininya ori. Ini lining asalnya kampas karbon juga, cuman nggak tahu karbon apaan ini, jadi makannya nggak rata. Gantilah pakai Kawahara. Udah terpasang. Per menggunakan CLD, pernya pakai punya CLD 2000 rpm. Pernya, per sentrifugalnya itu 2000 rpm. Kalau per yang kecil 3 bijinya itu dia pakainya original Kawahara. Injektor diganti dengan K59 6 hole. Ini juga bawaannya 6 hole. Cuman bedanya ini apa, debit bahan bakarnya aja bedanya ya. Debit bahan bakarnya lebih banyak punya K59. Ini pakainya CLD 2000 rpm miliknya Nex, agak lebih pendek sedikit, tapi buat tanjakan bagus. Apalagi sektor yang lainnya. Lalu sektor di bagian CVT, woi cahaya. Oke, CVT, jadi ini udah gelap ya kondisinya. CVT nya kita pakai Roma rollernya milik KVB alias Vario dengan roller besar. Lalu dimodifikasi supaya masuk ke Address karena dimensinya lebih besar dibandingkan yang Address, terlalu kecil. Untuk yang mangkoknya, PR-nya mungkin mangkok saya harus bikin dulu mangkoknya karena ini mangkoknya kurang bagus. PR yang lainnya udah pada bagus. Panbelnya saya ganti SkyDrive. Filter dibuka saringannya. Injektor lubang 6. Apa meneh? Oh, knalpot. Oke. Knalpotnya kita pakai punya SKR. Wah, ini udah habis saya bawa jalan tadi. SKR, tapi dia disekat bagian tengah sini, disekat sama yang ujung sini disekat karena requestnya nggak berisik.
tapi masih mengutamakan powernya, jadi liar bawahnya. Settingan roller kita pakai 7 dan 10 settingannya ya, biar raihan atas dan bawahnya juga kena. Untuk bubut puli derajat 13.5 kalau mau dikasih tahu ya, speknya 13.5. Portingan ini spek mesinnya 53,9, pistonnya miliknya Vario 125 ya. Oke, pistonnya milik Vario 125. Sudah di quarter, dikorek ininya, crankcase-nya sudah dikorek. Kita crankcase-nya korek karena ditebelin juga linernya supaya mencegah apa ya, bore up kacang goreng yang linernya terlalu tipis. Sudah kelar bagian itu. Lalu klep masih standar, cuman di porting saja cukup. Untuk larinya enak. Yang lainnya boleh ke poin langsung ke bengkel Bobby Jaya Motor, cuman lagi penuh pasiennya. Jadi kepenuhan, ini kepenuhan pasien, masih pada ngantri. Oke, sabar saja. Ini mau dikeluarin dulu. Spek tersembunyinya nggak saya jabarin. Kita tes aja langsung raungan mesinnya. Oke, kita tes nyalanya. Ini harus dipegangin, bukan cuman pegangin motornya, karena lari-lari nanti motornya getar. Ada Mas Wahid nih yang nahan nih, sampai ditahan sampai 1 orang nih. Mas Opik pegangin dulu, jadi biar sudah sini. Ini untuk suaranya nggak berisik karena awalnya ini berisik. Terima kasih. Suaranya ini nggak berisik karena lebih lembut, kayak spek regulasi tapi ngebas lah. Recommended banget. Tapi harus dimodifikasi tetap ya. Untuk lari saya pernah pakai tembus 120. Itu juga ya lumayan lah. Bahan bakar sekarang pakai sel. Nanti tinggal kita ngobrol sama orang yang punya gimana rasanya, karena ini rollernya tadi barusan dirubah ya. Nokenas juga udah digarap ini ya, jadi speknya semi road race. Agak ngeri pokoknya kalau bawa ini ya. Oke, terima kasih. Kita tunggu reviewnya dari pemiliknya. Jangan lupa subscribe dan like. Tonton terus karena masih banyak ini masalahnya, termasuk motor punya si Mas ini yang bermasalah. Motor itu juga bermasalah getar. Ngopi dulu. Oke. Thank you bro.